Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Dwi Setiani dari Prodi Komunikasi Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas UTS Corporate Communication. Pertama, pemahaman mengenai komunikasi perusahaan atau corporate communication, baik dari segi perspektif, fungsi, atau peran dan kedudukannya. Dari segi perspektif, komunikasi korporat berasal dari bahasa Latin yaitu corpus yang berarti tubuh atau keseluruhan. Oleh karena itu, komunikasi perusahaan ditujukan untuk memenuhi tujuan organisasi. Komunikasi korporat mencakup komunikasi pemasaran, komunikasi organisasi, dan komunikasi manajemen. Artinya, komunikasi perusahaan adalah pendekatan yang koheren untuk pengembangan komunikasi dalam organisasi. Pendekatan yang dapat diadopsi oleh praktisi komunikasi untuk merampingkan aktivitas komunikasi melalui kerangka strategis yang terkoordinasi secara terpusat. Para ahli berpendapat seperti Charles Fomburn dan Chase Van Riel, yaitu serangkaian kegiatan yang termasuk dalam pengelolaan dan pengaturan segala proses komunikasi internal dan eksternal yang ditunjukkan untuk menciptakan titik awal yang menguntungkan dengan para pemilik kepentingan tempat di mana perusahaan bergantung. Sedangkan fungsi dari corporate communication adalah pertama sebagai identitas. Identitas yaitu sebagai bentuk manifestasi perusahaan yang disampaikan melalui nama perusahaan, logo, visi misi, produk, layanan, bangunan, alat-alat program studi, alat-alat yang diciptakan secara terorganisasi dan dikomunikasikan kepada halayak. Ini kok begini sih? Yang pertama, identitas. Identitas seperti bentuk manifestasi perusahaan yang disampaikan melalui perusahaan, logo, visi misi, produk, layanan, bangunan, alat-alat tulis, seragam, dan barang-barang lainnya yang diciptakan secara terorganisasi dan dikomunikasikan kepada halayak. Yang kedua, citra. Citra adalah sebuah cerminan perusahaan di mata para konstituen. Yang ketiga ada reputasi. Reputasi adalah hasil dari bagaimana seluruh konstituen melihat organisasi tersebut. Yang keempat ada tanggung jawab. Tanggung jawab sosial perusahaan. Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi atau perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada hubungan media. Media merupakan sebuah konstituen sekaligus saluran yang memberikan informasi dan membentuk citra dari sebuah perusahaan kepada publik. Selanjutnya ada komunikasi pemasaran. Departemen Komunikasi Pemasaran mengkoordinasi dan mengatur publisitas yang berhubungan dengan produk baru atau yang telah ada dan juga berurusan dengan aktivitas yang berhubungan dengan konsumen. Departemen Komunikasi Pemasaran juga dapat mengatur iklan korporat. Lalu ada sistem komunikasi internal. Sistem komunikasi internal merupakan usaha kolaborasi antara Departemen Komunikasi Korporat dan Sumber Daya Manusia. Topik-topik ini meliputi paket tunjangan karyawan hingga tujuan strategis perusahaan. Tipe komunikasi ini memerlukan keahlian para komunikator korporat yang kuat dan memiliki koneksi baik dengan manajemen senior dan proses strategi korporat.
Lalu ada hubungan investor. Hubungan investor saat ini telah mengambil alih fungsi finansial dari sekedar angka menjadi cara angka-angka tersebut dikomunikasikan kepada berbagai pemilik kepentingan. Selanjutnya, hubungan pemerintah. Hubungan pemerintah berkonsentrasi khususnya pada efek positif dan negatif dari kebijakan dan perubahan kebijakan, juga memonitor pergeseran-pergeseran dalam ideologi dan agenda pemerintah. Dengan mengetahui pemerintah dan terlibat di dalam perkembangan kebijakan peraturan, bisnis dapat melindungi korporat dengan lebih baik dari regulasi-regulasi yang merusak. Di sisi lain, mengambil keuntungan dari peluang positif yang dibentuk oleh regulasi pemerintah. Lalu yang terakhir ada komunikasi krisis. Perubahan dalam teknologi dan kemajuan media menimbulkan krisis korporat. Apapun diliput dalam hitungan beberapa jam oleh media nasional dan internasional atau web internet yang mendokumentasikan dan mengkritik tiap gerak-gerik perusahaan. Semakin canggihnya media, juga tekanan baru pada teknologi dalam bisnis telah menciptakan kebutuhan akan respon yang semakin canggih terhadap krisis. Yang kedua, iklim komunikasi pada sebuah perusahaan ditentukan oleh gaya komunikasi pimpinan. Menurut saya, gaya komunikasi yang ideal untuk diterapkan dalam membangun suasana yang kondusif, aktif, dan produktif dalam sebuah perusahaan adalah the equalitarian style. Karena aspek penting gaya komunikasi ini adalah landasan kesamaan dan two-way traffic of communication. Komunikasi dilakukan secara terbuka, mengungkapkan gagasan secara rileks, santai, dan informal. Memudahkan tindakan komunikasi dalam organisasi, efektif dalam memelihara empati dan kerjasama. Contohnya, pimpinan tidak mengisolasi diri di kantor yang mewah dan tertutup, melainkan bekerja di ruang terbuka atau sering berjalan-jalan untuk berinteraksi atau manajemen by walking around. Tujuannya untuk menciptakan suasana yang santai namun profesional, di mana karyawan merasa nyaman untuk menghampiri pimpinan secara langsung tanpa harus melalui birokrasi yang rumit. 3. Jelaskan urgensi dan tahapan perusahaan dalam membangun relasi dengan customer dan government. Customer relation. Di sebagian perusahaan, sebagian besar anggaran komunikasi dialihkan untuk komunikasi pemasaran. Komunikasi ini terdiri dari advertising, segala bentuk presentasi non-pribadi, dan promosi ide, barang, dan layanan berbayar oleh sponsor yang teridentifikasi. Sales promotion, insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian suatu produk atau layanan. Personal selling, presentasi verbal dalam bentuk percakapan dengan satu atau lebih calon pembeli untuk tujuan melakukan penjualan. Marketing public relation, program yang dirancang untuk meningkatkan, memelihara, atau melindungi citra perusahaan atau produknya. Praktik government relations setidaknya meliputi personal relationship atau hubungan pribadi. Persyaratan utama agar berfungsi secara efektif adalah pengembangan hubungan pribadi yang berkelanjutan antara GR dan regulator, politisi, dan staf yang menangani masalah tertentu. Kontak pribadi yang intens adalah cara terbaik untuk berkomunikasi dengan para pembuat keputusan yang berpengaruh ini, dan kepercayaan adalah fondasi di mana hubungan harus dibangun. Lalu ada appropriate timing atau waktu yang tepat. Proses pengaturan melibatkan keterkaitan yang kompleks antara waktu dan keputusan dengan periode yang panjang. Peran GR adalah untuk memastikan bahwa pembuat keputusan memiliki informasi relevan yang diberikan kepada mereka secara tepat waktu pada tahapan yang sesuai. Lalu ada objectivity atau objektivitas. Pengambil keputusan harus yakin bahwa mereka menerima informasi yang objektif, ilmiah, relevan, dan relatif bebas bias. Oleh karena itu, semakin penting bagi pelaku GR untuk bermitra atau berafiliasi dengan pendukung pihak ketiga yang kuat,
yang kredibilitasnya dapat membantu menjamin objektivitas informasi yang dibawa. Lalu, selanjutnya, bagaimana cara saya membedakan identitas, citra, dan reputasi perusahaan? Menurut saya, identitas itu terdiri dari kumpulan atribut yang digunakan untuk menggambarkan organisasi, agar atribut ini dapat diterima oleh internal dan eksternal. Organisasi harus memiliki campuran identitas yang sesuai dengan target audiens. Perusahaan mengungkapkan identitasnya melalui pesan verbal. Perusahaan juga mengungkapkan identitasnya melalui penggunaan simbol visual dan suara. Logo, kanda, suara, tagline dapat digunakan untuk menyelaraskan dengan tujuan yang ingin disampaikan perusahaan. Citra perusahaan adalah suatu kesan yang dimiliki suatu organisasi secara total dan berasal dari perilaku, menurut Dowling tahun 1986. Citra adalah seperangkat makna yang dengannya suatu objek diketahui dan melalui apa orang menggambarkan mengingat dan berhubungan dengannya. Sedangkan reputasi adalah perkiraan keseluruhan di mana perusahaan dipegang oleh konstituennya. Reputasi perusahaan mewakili kesan bersihnya, baiknya, kuatnya perusahaan di mata pelanggan, investor, karyawan, dan masyarakat umum. Reputasi terdiri dari sejumlah komponen, yaitu care value atau nilai-nilai dasar, values atau nilai-nilai, identity atau identitas, projection atau proyeksi, image atau citra, dan reputation atau reputasi. Selanjutnya, apakah ada perbedaan dalam penyelesaian konflik di sebuah perusahaan pemerintah dan non-pemerintah? Berikan argumentasi Anda dan jelaskan pula tahapan dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Menurut saya, meskipun prinsip dasar manajemen konflik seperti komunikasi, mediasi, dan mencari solusi berlaku universal di semua jenis organisasi, terdapat beberapa perbedaan yang signifikan dalam konteks kerangka kerja dan proses penyelesaian konflik antara perusahaan pemerintah atau sektor publik atau birokrasi dan non-pemerintah atau sektor swasta. Aspek perusahaan pemerintah atau sektor publik, perusahaan non-pemerintah atau sektor swasta, dasar hukum dan aturan sangat terikat pada undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan kepegawaian seperti UU ASN. Penyelesaian konflik seringkali harus mengikuti prosedur birokratis yang kaku dan berlapis. Sedangkan pada perusahaan non-pemerintah atau sektor swasta lebih fleksibel, diatur oleh perjanjian kerja bersama atau PKB, peraturan internal perusahaan, dan undang-undang ketenagakerjaan. Prosedur dapat disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan organisasi. Lalu ada aspek kewenangan dan kepemimpinan. Dalam perusahaan pemerintah, kewenangan pimpinan sangat dominan dan berdasarkan pada jabatan atau hierarki atau birokrasi. Metode dominasi memaksa penghentian konflik lebih mungkin terjadi karena didukung oleh ketentuan wewenang dan kekuasaan. Sedangkan pada perusahaan non-pemerintah, kewenangan pimpinan didasarkan pada kekuasaan manajerial dan kebijakan perusahaan. Lebih didorong untuk mencari solusi kolaboratif atau kompromi demi menjaga produktivitas, keuntungan, dan employee retention. Lalu ada aspek transparansi dan akuntabilitas. Pada perusahaan pemerintah, proses penyelesaian seringkali memerlukan akuntabilitas publik dan pengawasan yang lebih ketat karena melibatkan dana dan kepentingan publik. Keputusan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau lembaga pengawas. Sedangkan pada perusahaan non-pemerintah, akuntabilitas berfokus pada pemegang saham atau manajemen. Prosesnya mungkin lebih tertutup dengan fokus pada dampak bisnis dan menjaga rahasia perusahaan.
Lalu ada aspek keterlibatan pihak luar. Jika konflik ketenagakerjaan tidak terselesaikan pada perusahaan pemerintah, intervensi pihak luar melibatkan Badan Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN atau instansi pemerintah terkait misalnya BKN. Jika konflik hubungan industrial tidak terselesaikan pada perusahaan non-pemerintah, intervensi pihak luar melibatkan Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker melalui tahap bipartit, tripartit, atau mediasi atau konsiliasi hingga ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Lalu ada aspek tujuan penyelesaian. Pada perusahaan pemerintah, menjaga stabilitas birokrasi dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan berfokus pada kepatuhan aturan. Sedangkan pada perusahaan non-pemerintah, menjaga produktivitas, efisiensi, dan keuntungan perusahaan, fokus pada solusi win-win yang mempertahankan hubungan kerja yang baik. Ada tahap penyelesaian konflik. Prinsip umum resolusi konflik adalah don't fight, solve the problem. Oleh karena itu, dalam resolusi konflik diharuskan menguasai dua keterampilan dan kemampuan untuk menjadi negosiator dan mediator konflik. Tahap-tahap penyelesaian konflik ada beberapa, yaitu pertama, mengumpulkan data yang berkaitan dengan konflik sekurang-kurangnya untuk mengetahui sebab konflik secara objektif. Kedua, menghitung peluang melalui bertanya secara terbuka atau mendengarkan sumber lain secara aktif tanpa keberpihakan agar dapat mengetahui peluang penyelesaian konflik ke arah win-win solution. Yang ketiga, ada negosiasi, yakni menganjurkan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk melakukan solusi atau berkompromi. Yang terakhir, menganjurkan kesatuan melalui usulan resolusi dan persetujuan lain-lain. Itulah jawaban menurut saya dan menurut pendapat para ahli yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau jawaban yang masih kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.